Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Gina Salsabila. Perkenalkan, nama saya Destri Widiani Nurul Umi. Perkenalkan, nama saya Dio Fiksiansyah Saputra. Baik, di sini kami akan menjelaskan struktur ALU pada sebuah prosesor. Yang pertama yaitu, apa itu ALU? ALU atau Arithmetic Logic Unit atau yang biasa disebut ALU merupakan bagian penting daripada Central Processing Unit atau yang biasa disebut CPU. ALU pada umumnya memiliki fungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika dan logika. ALU adalah salah satu komponen CPU yang berfungsi menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dari otak komputer. Ya, ini CPU itu sendiri. Sesuai dengan namanya, perangkat ini lebih berkonsentrasi kepada fungsi aritmatika dan fungsi logika. Selanjutnya, pentingnya ALU dalam prosesor. Struktur ALU memiliki fungsi penting dalam menjalankan operasi matematika dan logika pada data yang sedang diolah oleh prosesor. Struktur ALU juga memungkinkan pengaturan flux-flux khusus dan operasi pada level bit untuk membantu prosesor dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan data. Fungsi aritmatika adalah suatu fungsi yang mengarah ke operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, penjumlahan tidak bertanda, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen-komponen ALU dalam prosesor akan dibacakan oleh Destri Widiani Nurul Umi. Pada Destri kami persilakan. Baik, saya lanjutkan. Komponen-komponen ALU dalam prosesor yaitu ada register. Register adalah tempat penyimpanan data yang terdapat di dalam prosesor. Data yang tersimpan di dalam register digunakan sebagai input pada operasi yang dilakukan oleh ALU. Lalu kedua, decoder. Decoder adalah komponen yang bertugas untuk memecahkan instruksi yang diberikan yang dapat dimengerti oleh ALU. Lalu control unit. Control unit adalah bagian dari proses yang bertanggung jawab untuk mengatur urutan operasi yang dapat dimengerti oleh ALU. Dan kontrol aliran data antara register dan ALU. Lalu sirkuit logika aritmatika. Sirkuit ini bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, penambahan, pembagian operasi, and sort. Plex. Plex adalah register khusus yang digunakan untuk menyimpan informasi status setelah operasi aritmatika dan logika dilakukan oleh ALU, seperti informasi apakah operasi menghasilkan nilai 0, 0 flag, atau apakah hasil operasi adalah bilangan negatif atau sign flag. Lalu multiplexer. Multiplexer adalah komponen yang bertanggung jawab untuk memilih sumber input yang akan digunakan dalam operasi ALU. Misalnya, jika ALU akan melakukan operasi aritmatika, maka input yang dipilih adalah nilai dari register. Lalu shifter. Shifter adalah komponen yang digunakan untuk melakukan operasi shift atau rotasi pada data. Operasi shift dan rotasi adalah operasi logika yang menggeser bit-bit data ke kiri atau ke kanan. Lalu fungsi struktur ALU. Berikut adalah fungsi-fungsi utama dari struktur ALU, ada 4. Yang pertama adalah operasi aritmatika. Struktur ALU dapat melakukan berbagai operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, penambahan, pembagian, dan lain-lain. Ini memungkinkan proses untuk melakukan perhitungan matematika dan operasi numerik pada data yang sedang diolah. Lalu yang kedua, operasi logika atau struktur ALU juga dapat melakukan berbagai operasi logika seperti AND, OR, NOT, XOR, dan lain-lain. Ini memungkinkan prosesor untuk melakukan operasi logika pada data yang sedang diolah. Lalu yang ketiga, pengaturan plex. Struktur ALU juga dapat mengatur plex-plex khusus seperti zero plex, carry plex, dan overflow plex. Plex-plex ini digunakan untuk menunjukkan kondisi hasil operasi dan membantu proses dalam pengambilan keputusan pada operasi selanjutnya. Lalu yang keempat, operasi bit. Level. Struktur ALU juga dapat melakukan operasi pada level bit seperti shift left, shift right, rotate left, and rotate right. Ini memungkinkan prosesor untuk memanipulasi data pada level bit.
Lalu contoh implementasi struktur ALU. 1. Pemrosesan bilangan bulat atau integer. ALU dapat melakukan operasi dasar pada bilangan bulat seperti penjumlahan, pengurangan, penambahan, dan pembagian sebagai contohnya berikut. 1. Penjumlahan ALU dapat menerima 2 angka input dan menghasilkan output yang merupakan hasil penjumlahan dari kedua angka tersebut. Misalnya, jika inputnya adalah 4 dan 5, maka outputnya adalah 9. Lalu pengurangan. ALU juga dapat melakukan operasi penarikan, yaitu menerima 2 angka input dan menghasilkan output yang merupakan selisih dari kedua angka tersebut. Misalnya, jika inputnya adalah 10 dan 7, maka outputnya adalah 3. Lalu perkalian, ALU juga dapat melakukan operasi penambahan pada 2 angka input dan menghasilkan output yang merupakan hasil pertambahan dan kedua angka tersebut. Misalnya, jika inputnya adalah 3 dan 6, maka outputnya adalah 18. Lalu pembagian. ALU dapat melakukan operasi pembagian pada 2 angka input dan menghasilkan output yang merupakan hasil bagi dari kedua angka tersebut. Misalnya, jika inputnya adalah 15 dan 3, maka outputnya adalah 5. Lalu dilanjutkan oleh Dio. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dio Fiskian Cisaputra. Kami persilakan. 2. Floating point pemrosesan bilangan. Lalu juga dapat melakukan operasi aritmatika pada bilangan floating point. Sebagai contoh berikut. Penjumlahan, ALU dapat menerima 2 input bilangan floating point dan menghasilkan output yang merupakan hasil penjumlahan dari kedua bilangan tersebut. Misalnya, jika inputnya adalah 2,5 dan 3,7, maka outputnya adalah 6,2. Pengurangan, ALU juga dapat melakukan operasi penarikan pada kedua input bilangan floating point dan menghasilkan output yang merupakan selisih dari kedua bilangan tersebut. Misalnya, jika inputnya adalah 8,2 dan 5,6, maka outputnya adalah 2,6. Selanjutnya perkalian. ALU juga dapat melakukan operasi penambahan pada 2 input bilangan floating point dan menghasilkan output yang merupakan hasil pertambahan dari kedua bilangan tersebut. Misalnya, jika inputnya adalah 1,5 dan 2,0, maka outputnya adalah 3,0. Pembagian. ALU dapat melakukan operasi pembagian pada 2 input bilangan floating point dan menghasilkan output yang merupakan hasil bagi dari kedua bilangan tersebut. Misalnya, jika inputnya adalah 9,0 dan 3,0, maka outputnya adalah 3,0. Lanjut. 3. Pemrosesan logika. Selain operasi logika, ALU juga dapat melakukan operasi logika pada data binar. Sebagai contohnya berikut. N. ALU dapat melakukan operasi AND pada 2 input data binar dan menghasilkan output yang merupakan hasil dari operasi logika AND tersebut. Misalnya, jika inputnya adalah 1010 dan 1100, maka outputnya adalah 1000. OR. ALU juga dapat melakukan operasi OR pada 2 input data binar dan menghasilkan output yang merupakan hasil dari operasi logika OR tersebut. Misalnya, jika inputnya adalah 1010 dan 1100, maka outputnya adalah 1110. Lanjut, keunggulan struktur ALU. 1. Efisiensi dan kecepatan. Struktur ALU dirancang untuk mengelola data dengan cepat dan efisien. ALU dapat melakukan operasi matematika dan logika secara simultan dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini memungkinkan prosesor dalam menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan meningkatkan kinerja serta sistem secara keseluruhan. 2. Fleksibilitas dalam pemrograman. ALU dapat diprogram untuk melakukan berbagai operasi matematika dan logika. Ini memungkinkan program untuk menyesuaikan ALU dengan kebutuhan aplikasi tertentu. Dengan kemampuan untuk diprogram, ALU dapat digunakan untuk berbagai macam tugas yang berbeda. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan operasi bitwise. ALU dapat melakukan operasi bitwise pada data
Ini memungkinkan mengelola data pada tingkat bit individual yang dalam beberapa aplikasi seperti enkripsi dan deskripsi data. Yang keempat, kinerja yang stabil dan akurat. Struktur ALU biasanya menggunakan sirkuit digital yang memastikan kinerja yang stabil dan akurat. Hal ini membantu memastikan bahwa operasi matematika dan logika dilakukan dengan benar dan mengulangi kemungkinan kesalahan dalam pengolahan data. Baik, kesimpulan dari materi struktur ALU yaitu struktur ALU merupakan bagian penting dari prosesor yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi matematika dan logika dalam sebuah sistem komputer. ALU berfungsi untuk melakukan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, penambahan, dan pembagian, serta operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Tanpa ALU, sebuah sistem komputer tidak dapat melakukan tugas-tugas yang kompleks. Perkembangan dan masa depan struktur ALU dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa perkembangan penting dalam struktur ALU, termasuk pentingnya efisiensi dan kecepatan. Salah satu perkembangan utama adalah integrasi ALU ke dalam chip, yang memungkinkan peningkatan kinerja dan pengurangan biaya. Selain itu, ada juga upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan ALU. Melalui teknologi seperti p-pelining, prediksi cabang, dan multi-threading. Masa depan struktur ALU dapat melibatkan pengembangan arsitektur baru yang lebih efisiensi dan cepat, seperti penggunaan pemrosesan atau teknologi optik. Selain itu, dengan perkembangan kecerdasan sebuah buatan atau AL dan mesin pembelajaran ALU dapat menjadi lebih adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan tugas yang berbeda secara keseluruhan. ALU tetap menjadi bagian penting dari perkembangan teknologi komputer dan akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi. Baik, sampai di sini presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.